Oke, kita langsung mulai aja. Di Explainer kali ini kita bakal ngelakuin semacam autopsi filosofis. Terdengar agak serem ya. Tapi nyatanya, kita emang perlu membedah gimana cara kita semua berpikir di zaman sekarang. Kita bakal ngebedah wawasan yang benar-benar ngebuka mata dari bukunya Ward Farnsworth tentang metode Socrates, dan kita bakal lihat gimana sih gagasan kuno ini ternyata sukses nguliti abis kebiasaan pikiran kita di era digital yang serba cepat ini. Coba dengerin premis yang lumayan bikin merinding ini. Masalah terbesar manusia modern itu bukan karena kita kurang informasi, tapi karena kita terlalu cepat berasa mengerti. Coba resapi kalimat itu bentar. Budaya kita yang serba instan ini diam-diam lagi ngehancurin kemampuan dasar kita buat nyari kebenaran yang sesungguhnya. Kita ini kan dibombardir data setiap detik ya, tapi sayangnya kita krisis pemahaman. Dan ini tuh ngingetin banget sama peringatan kuno dari Socrates. Dia pernah bilang orang paling berbahaya itu bukan mereka yang nggak tahu, tapi mereka yang nggak tahu kalau dirinya itu nggak tahu. Makjileb banget kan? Ini tuh diagnosis yang luar biasa akurat buat ngebaca ego rapuh yang justru jadi mesin penggerak peradaban digital kita sekarang. Kita hidup di era di mana ketidaktahuan yang nggak disadari malah jadi senjata yang sangat-sangat destruktif. Nah, sekarang coba bayangin kekacauan yang terjadi gara-gara hal ini. Lihat aja dunia internet kita hari ini. Semuanya ngomong. Sebuah dunia di mana semua orang punya suara. Tapi hampir nggak ada yang benar-benar mikir. Semua orang punya opini. Semua orang gatel pengen komen. Dan parahnya lagi, semua orang mati-matian pengen menang debat lawan orang asing di kolom komentar jam 2 pagi. Cuma biar kelihatan pinter. Padahal, makin bising dunia ini, ironisnya, makin sedikit dari kita yang mau mempertanyakan diri sendiri. Jadi, poin pentingnya gini. Kekuatan teknologi sekarang itu terus-terusan ngasih makan ego kita. Media sosial bikin kita pengen cepet-cepet reaktif. Algoritma, wah mereka ngasih reward gede banget buat kemarahan. Terus AI sekarang bisa ngasih jawaban instan tanpa kita harus mikir sama sekali. Hasilnya apa? Kematian dari sebuah pertanyaan. Kita pelan-pelan kehilangan kemampuan buat nanya. Soalnya ya kita lebih milih rasa nyaman dari merasa benar ketimbang harus capek-capek menempuh perjalanan susah buat nemuin kebenaran yang asli. Oke, kita pelanin ritme bentar ya. Mari kita masuk ke diagnosis Socrates. Bayangin Socrates tuh udah ngeliat akar masalah ini ribuan tahun yang lalu loh. Bukan lewat teknologi pastinya, tapi lewat kelemahan terdalam manusia, yaitu ego. Tapi yang keren, dia nggak ngancurin kepastian palsu itu dengan berdiri di depan kelas terus ngasih ceramah kayak guru zaman sekarang. Enggak, dia ngelakuinnya dengan kejam, tapi elegan banget. Dia membongkar ego orang-orang cuma pakai pertanyaan-pertanyaan sederhana. Dia tuh biasa nyamperin orang-orang yang ngerasa paling pintar, kayak politisi atau ahli debat gitu, terus dia cuma nanya, apa itu keadilan? Coba deh Anda renungin bentar dalam diam. Susah kan? Susah banget buat jawab pertanyaan simpel ini tanpa pakai bahasa klise atau kata-kata manis yang sering kita dengar tiap hari. Atau dia bakal ngelempar pertanyaan lain kayak, apa itu keberanian? Biarin pertanyaan ini muter bentar di kepala Anda. Socrates tuh sadar, makin lama percakapan jalan, makin kelihatan kalau orang-orang itu sebenarnya cuma ngebeo. Mereka cuma ngulang kata-kata besar yang kedengerannya keren, tapi mereka nggak benar-benar paham maknanya apa. Nah, ini dia yang mendefinisikan penyakit inti yang lagi kita alamin sekarang, kebutaan intelektual. Semacam ilusi pengetahuan gitu. Logikanya gini, kalau ada orang yang sadar dirinya bodoh, dia masih punya ruang buat belajar kan? Tapi kalau ada orang yang udah buta gara-gara egonya sendiri, merasa udah tahu segalanya, dia otomatis bakal nolak semua pertanyaan baru. Kondisi inilah yang bikin otaknya lumpuh, sama sekali nggak bisa nerima pelajaran baru. Dan pemahaman ini yang ngebawa kita ke solusi radikalnya Socrates. Dia percaya banget pikiran manusia itu mutlak butuh yang namanya oposisi internal. Ini tuh ibarat sosok di dalam diri kita yang tugasnya terus-terusan nguji, ngeritik, dan nanya balik soal keyakinan-keyakinan yang kita pegang erat. Kalau oposisi internal ini hilang, ya udah, kita cuma bakal berubah jadi mesin pembenar diri aja. Coba deh, lihat kontradiksi yang lumayan nampar ini. Di satu sisi, kita selalu koar-koar bilang kalau kita itu menjunjung tinggi kebenaran. Tapi jujur aja deh, tindakan nyata kita malah nunjukin kalau kita tuh cuma sibuk nyari validasi. Kita ngebangun identitas dari opini kita, terus kita bakal ngamuk kalau opini itu diserang. Padahal, yang diserang itu bukan kebenarannya, tapi ego kita yang kelewat rapuh. Pola tersembunyi dari kerusakan otak kita pelan-pelan makin kelihatan ya. Kita tuh pengen banget yang namanya kebebasan. Tapi realita pahitnya, perhatian sama waktu kita udah sepenuhnya disetir sama algoritma. Masalah utama manusia modern itu bukan karena kita kekurangan data.
Bukan, kita justru krisis parah yang namanya dialog internal. Padahal dialog itu penting banget, minimal buat nyadar kalau kita udah nyerahin kendali pikiran kita, gitu aja ke pihak lain. Dan di sini saya mau ngingetin ke Anda, kita semua ini korban. Kita ini korban dari para pembunuh dialog internal. Mulai dari notifikasi HP yang terus-terusan ganggu, kebiasaan nelan konten-konten pendek, doom scrolling berjam-jam tanpa sadar, sampai tuntutan gila buat dapat info secara instan. Tanpa kita sadarin, hal-hal ini tuh pelan-pelan ngebunuh kemampuan otak kita buat bisa duduk tenang dan mikirin satu pertanyaan yang kompleks. Soalnya kenyataannya emang gitu. Kebenaran itu benci banget sama kecepatan. Kebenaran selalu butuh jeda waktu yang disengaja. Kompleksitas dari suatu masalah itu nggak bakal pernah bisa dipahami kalau kita buru-buru. Dan ironisnya, dunia hipermodern kita yang nuntut semuanya serba cepat inilah yang justru lagi nyetak cara mikir manusia jadi luar biasa dangkal. Akibat dari semua itu, kita kehilangan kerendahan hati secara intelektual. Budaya internet kita tuh sekarang bener-bener ngehukum yang namanya ketidakpastian. Di era ini, kalau Anda ragu atau mikir dulu, Anda bakal dianggap lemah. Semua orang dituntut buat punya opini detik itu juga, bereaksi secepat mungkin, dan seringkali pakai amarah. Kita ngorbanin refleksi mendalam cuma demi menang argumen sesaat. Rugi banget kan? Nah dari sini kita sampai ke satu pengakuan yang sebenarnya sangat membebaskan. Aku belum tahu. Bayangin di tengah budaya yang bikin orang super takut buat kelihatan salah, punya keberanian buat ngucapin kalimat simpel ini adalah sebuah privilege luar biasa. Nyadar kalau kita nggak tahu, itu bukan akhir dari segalanya kok. Itu justru satu-satunya titik awal buat dapetin kebijaksanaan yang beneran nyata. Sekarang coba kita tarik gagasan ini ke masa depan ya. Kita kan udah masuk era artificial intelligence nih, di mana AI pada akhirnya bakal pegang hampir semua jawaban teknis yang kita butuhin. Kalau udah sampai di titik itu, value atau nilai pamungkas seorang manusia nggak bakal lagi diukur dari seberapa banyak info yang bisa dia hafal. Value kita bakal sepenuhnya bergeser pada seberapa berkualitas pertanyaan yang bisa kita ajuin. Dan ini ngebawa kita ke sebuah realitas yang, jujur aja, cukup mengerikan. Kita ini terhubung secara digital hampir 24 jam sehari, tapi di saat yang sama, kita terasing secara intelektual dari diri kita sendiri. Tanpa adanya kebiasaan buat ngelakuin refleksi mendalam, secanggih apapun teknologi, dia nggak bakal bisa memperluas kesadaran manusia. Sebaliknya, teknologi cuma bahkan mempercepat kebodohan kolektif kita dan nyiptain masyarakat yang over informasi, tapi kosong melompong dari makna. Jadi, hal krusial yang bisa Anda bawa pulang dari bedah topik kita kali ini tuh ini. Skill paling berharga buat masa depan Anda nanti, itu bukan cuma soal ngoding atau kecerdasan teknis semata. Skill yang paling mahal justru terletak di perjuangan eksistensial manusia itu sendiri, yaitu kemampuan buat bisa duduk tenang di tengah ketidakpastian, kapasitas buat ngajuin pertanyaan yang jauh lebih dalam, dan kerendahan hati buat berani mengubah pikiran Anda sendiri. Tragedi paling sedih dari manusia modern itu bukan karena kita nggak punya jawaban, tapi karena kita hidup terlalu ngebut sampai lupa caranya mikir. Kita terlalu bising buat bisa dengar suara hati kita sendiri, dan kelewat yakin buat mau nyari kebenaran. Mungkin ya, bentuk kecerdasan tertinggi yang bisa kita capai sekarang ini bukanlah keharusan buat tahu segalanya. Melainkan punya keberanian yang luar biasa buat sekedar berhenti sejenak dan ngaku, aku bisa saja salah. Sebagai penutup dari explainer kita kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ala Socrates buat direnungin baik-baik. Di dunia yang udah kepenuhan sama orang-orang yang pengen banget kelihatan pinter, apakah Anda benar-benar mau mencari kebenaran?